Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Ibu guru pamong penguji pada uji kinerja program PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Nur, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 Program Studi PJOK LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Meski di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, tidak menyurutkan kami para guru penjas untuk selalu memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Bersama dengan video ini, saya sajikan video pembelajaran dengan konsep daring dengan materi pokok kebugaran jasmani komponen kelincahan untuk kelas 8 di SMP Negeri 1 Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran penjas seperti biasa. Bapak menggunakan konsep daring ya, karena masih di tengah pandemi. Baik, Bapak tanya dulu nih kepada kalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat. Hebat. Yes, mantap. Oke. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, Bapak ingin kita mulai dengan berdoa. Silakan untuk dipimpin dulu doa oleh salah satu perwakilan. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita diberi kelancaran ya. Amin ya Allah. Seperti biasa, Bapak absen dulu. Kalau dilihat dari partisipan di sini kayaknya nggak hadir ya. Andi, Bagas nggak ada. Kemudian Dira, tadi Dira pagi-pagi ada informasi katanya sakit. Nggak apa-apa, kita doakan semoga segera sembuh. Ruzan, Salwa, Yunita juga nggak hadir ya. Kayaknya terkendala jaringan kayaknya, tapi nggak apa-apa, sambil kita tunggu, siapa tahu nanti di tengah pembelajaran bisa gabung. Pada langkah persepsi, Bapak coba tanya dulu, ada yang masih ingat materi minggu sebelumnya tentang apa? Tentang lompat jauh. Tentang lompat jauh ya, masih ingat. Oke. Lompat jauh, Bapak sudah melaksanakan pembelajarannya, kemudian tesnya juga, alhamdulillah kalian kemarin sudah ada kemajuan dari gerak fisiknya. Sekarang kita masuk pada materi kebugaran jasmani. Mungkin karena komponen kebugaran jasmani itu sangat banyak, Bapak ambil salah satu diantaranya yaitu tentang kelincahan ya. Nah, di awal pertemuan, Bapak tetap memberikan motivasi kepada kalian untuk tetap melaksanakan prokes dengan baik ya di tengah pandemi yang sedang mewabah ini. Jadi jangan sampai nanti kalian lalai di dalam melaksanakan prokes tersebut sehingga berpotensi terjangkit COVID-19 ya. Itu sangat tidak diharapkan. Baik. Di awal pertemuan, Bapak coba laksanakan pretest dulu nih. Artinya mungkin kalian nanti siapa yang bisa menjawab atau siapa yang bisa memberikan pernyataan mengenai apa itu kebugaran jasmani. Baik, ada yang tahu apa arti kebugaran jasmani? Siapa yang tahu? Silakan dengan bahasa sendiri saja. Oke. Saya Pak. Silakan. Kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik dengan baik.
Oke, itu bagus. Berarti sudah ada gambaran ya. Ada lagi nggak yang bisa memberikan pendapatnya mengenai apa itu kebugaran jasmani? Coba Fajar, dengan bahasa sendiri saja. Ya, nggak tahu, Pak. Belum tahu? Oke. Ya, mungkin ini menjadi bagian dari apa istilahnya tes awal. Karena apa mudah-mudahan setelah pembelajaran ini Bapak harapkan pengetahuan kalian bertambah, kemudian keterampilannya juga meningkat. Baik, Bapak izin share screen untuk menampilkan PowerPoint yang sudah Bapak buat. Oke, Bapak minta di awal pertemuan ini kalian fokus dulu ke layar. Kita lakukan dulu ice breaking nih, ya. Jelas nggak? Tampilannya jelas nggak? Jelas. Baik. Di awal pertemuan ini Bapak mengajak kalian untuk melakukan atau melaksanakan tebak dan sebutkan warna ya. Tebak dan sebutkan warnanya, jangan lupa. Jadi sebutkan apanya? Warnanya. Oke, konsentrasi. Merah. Oke. Putih. Apa? Hitam. Biru. Oke. Kuning. Oke. Hitam. Hitam. Nah, Hijau. oke. Baik. Satu lagi. Hitam. Biru. Oke, mantap. Bagus. Ada yang masih salah, makanya konsentrasi ya. Jadi, alhamdulillah, bagus sudah konsen. Berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita membahas mengenai kebugaran jasmani ya, mengenai komponen kelincahan. Ada yang tahu apa itu kelincahan? Coba. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh atau bagian-bagiannya secara cepat dan tepat, tanpa kehilangan keseimbangan. Bagus, mantep. Berarti Haula sudah membaca ya modul yang sudah Bapak bagikan di grup ya. Kelihatan siapa yang sudah memahami atau sedikit banyaknya ada gambaran mengenai materi hari ini. Baik, Bapak coba paparkan dulu secara teori bahwa di dalam pembelajaran hari ini mengenai kompetensi dasarnya itu yaitu kalian diharapkan memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan ya. Keterampilan apa di dalam kebugaran jasmani? Banyak komponennya, yaitu diantaranya kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, serta pengukuran dan hasilnya. Nah, kemudian pada tahap indikator, Bapak menetapkan 3 poin, 2 diantaranya kognitif dan psikomotor. Ya, jadi pada pertemuan kali ini yaitu pokok materinya tentang pengembangan bentuk sederhana latihan komponen kelincahan. Baik. Tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan di dalam proses pembelajaran ini, pertama kalian setelah melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran ini diharapkan dapat menjelaskan berbagai aktivitas latihan kebugaran jasmani secara individu ya, yang terkait dengan keterampilan kelincahan yang benar. Kemudian kalian juga mampu menganalisis ya gerak-gerak kebugaran jasmani secara individu yang baik dan benar. Dan tentunya pada tahap pada aspek keterampilan kalian diharapkan mampu mempraktikkan. Nanti kita praktikkan bersama-sama, mempraktikkan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani secara individu yang terkait dengan keterampilan kelincahan dengan benar. Baik, Bapak minta Fajar, Jar, coba disebutkan pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli, satu saja di antaranya. Menurut Rusli Lautan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas fisik yang membutuhkan fleksibilitas, daya tahan, dan kekuatan. Oke, bagus. Selanjutnya Bapak minta ini, tolong lebih aktif di dalam pembelajaran. Coba Haula atau satu lagi dibacakan. Menurut Pangrazi, beliau berpendapat bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum yang memberi sumbangan terhadap pemberian pengalaman gerak untuk perkembangan
serta pertumbuhan anak secara menyeluruh. Oke, bagus. Nah, diperkuat juga oleh pendapat Muhajir. Nah, Muhajir berpendapat bahwa kebugaran jasmani merupakan kesanggupan tubuh beradaptasi dengan pekerjaan yang dilakukan tanpa rasa lelah yang berarti. Ya. Oke, jadi disimpulkan bahwa kebugaran jasmani itu kemampuan kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien. Jadi henteu hambur tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti sehingga mendukung pada pelaksanaan aktivitas lanjutan. Nah, jadi komponen biomotorik dasarnya itu kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, dan koordinasi. Ya. Nah, kita nanti laksanakan bentuk yang lebih sederhana dari itu mengingat keadaan pembelajaran kita dengan konsep daring yang mungkin banyak keterbatasan, tapi tetap bisa dilakukan dengan maksimal. Baik, pengertian kelincahan. Bapak minta Leli coba salah satu dari 3 pendapat para ahli dibacakan. Menurut Harsono 1993, kelincahan adalah kemampuan yang dimiliki tubuh untuk mengubah posisi dan arah secara cepat dan tepat waktu tanpa kehilangan keseimbangan maupun kesadaran akan posisi tubuh. Oke, bagus. Dapat ditarik sebagai kesimpulan bahwa kelincahan itu merupakan kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh ya, atau bagian-bagiannya yang lainnya secara cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Oke, manfaat kelincahan. Terdapat banyak manfaat, salah satu diantaranya itu mempermudah dan dalam menguasai teknik-teknik sulit. Apalagi seorang atlet ini tentunya harus ditunjang dengan kelincahan yang bagus. Karena ketika tidak ada kelincahan yang baik, maka keadaan fisiknya itu nanti tidak bisa melakukan aktivitas secara maksimal ya. Selanjutnya, bentuk-bentuk latihan kelincahan. Secara umum, latihan kelincahan itu dapat ditunjang dengan shuttle run, zigzag run, squat thrust, dan latihan kelincahan bereaksi atau kecepatan reaksi. Nah, seperti yang dicontohkan pada gambar. Selanjutnya zigzag run, kemudian squat thrust, yang terakhir latihan kelincahan reaksi. Nah, ini mungkin latihan-latihan umum, ya, latihan-latihan umum yang sering dilakukan untuk meningkatkan komponen kelincahan. Nah, mengingat keadaan pembelajaran kita menggunakan sistem daring, sehingga Bapak secara pribadi mengemas atau mengonsep pembelajaran peningkatan kelincahan ini dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di tempat. Adapun gerakan-gerakan yang sudah Bapak rancang konsep itu ada kurang lebih ada 7 gerakan. Ya. Nanti kita lihat di dalam video. Oke. Salah satu diantaranya over back, kemudian ski short step, nah, kemudian front line hops, side line hops, dan seterusnya. Nanti kita lihat di dalam video yang akan Bapak tampilkan. Baik. Barusan kalian menyaksikan bagaimana melakukan latihan kelincahan dengan cara yang sederhana. Sedikit kita tingkatkan pada tingkat kesulitan yang lebih daripada yang barusan. Jadi di sini Bapak sudah simpan atau sudah sediakan satu buah helai kertas yang tentunya sudah tidak dipergunakan, jadi bisa kalian manfaatkan. Nanti kalian melakukan gerakan yang hampir sama seperti tadi, di antaranya yaitu untuk melakukan loncatan-loncatan, 4 loncatan mengelilingi kertas yang sudah disediakan di depan kalian. Baik, untuk itu saksikan video berikut ini.
Sampai sini kalian bisa pahami atau ada pertanyaan tidak? Baik, kita diskusikan sebelum kita masuk pada pelaksanaan aktivitas gerak. Tidak, Pak. Sudah cukup. Oke. Kalau tidak ada, kita bisa masuk pada pelaksanaan aktivitas gerak ya. Nah, sedikit sebelum Bapak masuk pada pelaksanaan aktivitas gerak, yang sudah mempersiapkan alat peraga atau modifikasi alat seperti tadi yang Bapak contohkan dengan menggunakan botol air mineral yang sudah tidak terpakai, sudah bawa belum? Ada nggak? Coba Bapak lihat. Bagus, bagus. Silakan. Kalian cari posisi gimana, Pak? ideal. Cari posisi yang ideal. Kalau Pajar ada nggak? Kalau tidak ada, pakai sepatu juga boleh. Atau Ya, apapun yang ada di sekitar kamu, ya. Ya, pakai sandal. Cari posisi yang lebih ideal, silakan. Oke, siap. Disimpan saja. Nah, itunya disimpan dulu. Baik. Oke, kita mulai dari gerakan peregangan. Kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Kemudian duduk ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengok kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tengok kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Patah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Karena dominan gerakan di kaki, maka dimaksimalkan untuk peregangan di bagian kaki. Diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gantian kaki. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Coba diregangkan. Supaya lebih jelas diregangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diikuti gerakannya, diikuti. Oke, Jar, bagus, Jar. Ikuti, ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Baik. Direngangkan dulu. Oke. Iya. Oke, ada yang terkendala jaringan. Baik. Kita laksanakan gerakan pertama. Itunya botolnya disimpan secara berjejer. Nah, bagus. Oke. Gerakan pertama kalian melakukan langkah ke depan ke belakang 5 kali saja. Oke. Mulai, yuk. 1, 2, 3, 4,
5. Masuk, silakan lakukan. Langkah ke depan, ke belakang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Sekarang disilangkan. Kakinya disilangkan. Gini, Pak. Secara bergantian. Oke, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Sekarang lakukan lompat ke depan ke belakang dengan kaki secara bersamaan. Dengan kedua kaki secara bersamaan. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Nah, sekarang aktivitas yang berikutnya. Lompat kanan kiri dengan kedua kaki secara bersamaan. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus nih, Fajar lincah. Fajar lincah, Fajar. Ya, Pak. Oke, dengan menggunakan satu kaki sekarang. Satu kaki. Oke, kaki kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, mantep, Fajar. Oke, balik kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. Sip. Oke. Kalau Bapak bisa mempergunakan kertas. Kertas ini bisa dimanfaatkan, disimpan di ubin. Kemudian kita melompati secara circle, ya. Oke, pakai kaki kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah kita melaksanakan aktivitas fisik barusan, tentunya sudah ada gambaran, ya, bagaimana kalian dapat melakukan aktivitas walaupun dalam keadaan yang sederhana, tapi itu dapat meningkatkan komponen kelincahan. Nah, Bapak minta kalian sekarang berpikir apalagi gerakan yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan komponen kelincahan itu. Ada yang tahu nggak? Apa? Bisa melakukan aktivitas fisik yang lain? Dengan cara zigzag, Pak. Ah, iya betul, bisa. Apalagi mungkin Fajar tahu nggak? Menurut pendapat pribadi saja. Ijak teh bukan, Pak. Ah, betul, bagus. Hebat Fajar. Sip, mantep. Oke. Baik. Bapak harapkan kalian bisa berpikir secara kritis untuk terus mengembangkan kira-kira apalagi yang bisa kalian temukan, gerakan apa lagi untuk menunjang pada gerakan kelincahan itu sendiri, ya. Nah, ini terima kasih pada kalian yang sudah melaksanakan dengan baik. Nah, bahkan Bapak berikan catatan sendiri nih dari Bapak pribadi, kalian bisa melakukan aktivitas atau gerakan jumping jack, ya. Gerakan seperti ini pun dapat meningkatkan keterampilan kelincahan karena jelas aktivitas fisik seperti itu akan memperkuat otot-otot di kaki dan ini akan secara otomatis meningkatkan kelincahan pada komponen kebugaran jasmani kalian. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Mungkin Ai ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, silakan kalian lakukan dulu pendinginan. Oh iya, Pak, lupa. Di on cam kan dulu. Oke. Kita lakukan dulu pendinginan. Nanti supaya kondisi tubuhnya kembali pada posisi. Oke. Tangan ke atas.
nafasnya. Buang. Mantap. Oke. Kalau sudah, silakan duduk kembali posisi yang nyaman. Baik, pada tahap selanjutnya, nih setelah melakukan aktivitas fisik, Bapak coba untuk mengevaluasi. Ya. Kalau tadi di awal pretestnya mungkin ada yang ya istilahnya sudah memahami karena mungkin rajin membaca modul, rajin membaca materi. Ada yang belum memahami. Nah, nih Bapak coba evaluasi ya pembelajaran kali ini. Ya, setelah kalian melakukan aktivitas fisik, Bapak coba evaluasi. Bapak minta Haula. Haula, apa yang kamu ketahui mengenai apa saja yang termasuk komponen-komponen kebugaran jasmani? Sebutkan 5 saja. Kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, dan kelenturan. Betul, bagus. Oke, selanjutnya Bapak minta Haula, coba. Haula, bagaimana cara melakukan kelincahan yang baik dan benar menurut Haula? Bentuk-bentuk latihannya harus ada gerakan merubah posisi dan arah badan. Nah, betul, bagus. Karena kelincahan itu yaitu kemampuan mengubah arah dalam waktu yang cepat, maka tentunya untuk melatihnya itu harus ada gerakan merubah posisi dan arah badan. Karena ini berkaitan dengan kecepatan merubah arah ya. Baik, ada lagi pendapat lain, mungkin Fajar bisa berpendapat mengenai apa itu bagaimana cara melakukan latihan kelincahan. Harus ada rangsangan terhadap pusat saraf karena menentukan berhasil tidaknya suatu latihan kelincahan, mengingat koordinasi dan kecepatan merupakan unsur yang urgen bagi baiknya kelincahan. Oke, betul. Makanya salah satu latihannya itu dengan latihan kecepatan reaksi. Ya, jadi pusat sarafnya itu dirangsang sedemikian cepat supaya bisa merespon. Nah, itu. Bapak rasa cukup untuk evaluasinya. Bapak coba apa istilahnya merefleksi kembali, nanti Bapak kasih tugas kepada kalian, tinggal diisi saja, nanti Bapak berikan linknya di grup, tinggal dikerjakan saja tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelincahan itu. Baik, dari pemaparan materi yang sudah disampaikan sejak awal pertemuan tadi sampai barusan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manfaat dari kelincahan itu yaitu dapat membantu gerakan-gerakan yang kompleks ya. Jadi ketika tingkat kebugaran komponen kelincahannya bagus, maka ini akan meminimalisir terjadinya cedera pada gerakan-gerakan yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ini sangat berdampak juga pada aktivitas yang kalian lakukan, baik itu di istilahnya di rumah maupun di sekolah ataupun dimanapun kalian melakukan aktivitas fisik. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, tentunya tadi di awal sudah dimulai dengan doa, begitupun diakhiri dengan doa pula. Bapak akan berikan kesempatan bagi salah satu perwakilan untuk memimpin doa. Silakan. Ya, silakan dipimpin doanya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Baca doa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, bagus. Terima kasih sudah dipimpin doa. Baik. Tidak lupa Bapak ingatkan, selalu Bapak ingatkan bahwa kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, harus tetap dilakukan dengan baik 5M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah ini jangan sampai kalian abai terhadap prokes tersebut, supaya kalian terhindar dari COVID-19, seperti itu ya. Terakhir dari Bapak, sebelum ditutup, Bapak ada sedikit pantun buat kalian nih ya. Oke, pantunnya begini. Hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf bila ada yang kurang, mungkin pembelajaran hari ini kurang berkesan. Nah, satu lagi, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam dari lubuk Bapak yang paling dalam.
Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.